Menguak misteri kota gaib Saranjana. Akhir-akhir ini sangatlah marak konten tentang kota gaib Saranjana. Banyak orang yang menganalogikan bahwa kota Saranjana ini seperti halnya negeri Wakanda yang tersembunyi dari dunia luar, namun memiliki teknologi yang sangat maju sekali. Bahkan beberapa konten menunjukkan sebuah penampakan yang tertangkap kamera secara tidak sengaja, yang menunjukkan keberadaan kota Saranjana yang sangat gemerlap dengan lampu-lampu yang terang. Dalam catatan masyhur, Saranjana sebagai kota dapat dilacak melalui peta berjudul Kar van de Kus en Binnenlanden, van Banjarmasin Behoorende, tot de Reize in het Zuidelijk Gedeelte van Borneo, atau yang bisa diartikan sebagai peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Peta itu dibuat naturalis Jerman Salomon Muller, 1845 silam. Muller menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana dalam petanya. Wilayah itu terletak di sebelah selatan Pulau Laut. Peta itu diterbitkan oleh Verhandelingen van het Batavias Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dalam Reizen en Onderzoekingen in den Indischen Archipel, lembaga penerbitan peta Nusantara. Tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan, Pulau Kerumputan, dan Pulau Kijang, Pulau Kijang. Sumber lainnya yang memuat tentang Saranjana yakni Kamus Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlands Indie, Bewek naar de Jongste en Beste Berichten, karya Peter Johannes Vet. Kamus ini diterbitkan di Amsterdam oleh P.N. Van Kampen, lembaga penerbitan di Amsterdam, pada tahun 1869. Vet menuliskan, Saranjana kap aan de Zuidoost-Zijde, van Pulau Laut, welk elen aan Borneo, es Zuidoost-pun is gelegen. Artinya, Saranjana, tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Berikut ini cara menguak misteri Saranjana yang masyhur tersebut, melalui metode Java Code. Kata Saranjana sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu sarang dan janah. Sarang artinya rumah untuk hewan, sementara janah artinya kebun atau hutan. Jadi Saranjana adalah sarang janah atau hutan untuk rumah hewan, yang dalam bahasa Jawa disebut kebun binatang atau bonbin. Mengapa Saranjana menjadi sangat misterius? Karena hewan yang dipelihara atau yang hidup di area Saranjana adalah hewan-hewan mitologi atau mythical creature, yang dikisahkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya. Berikut ini adalah contoh binatang-binatang yang dipelihara di wilayah gaib Saranjana. Is urida alaihi bil asyiyis safinatul jiyad. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Al-Quran Surat Sot, nomor 38, ayat 31. Faqala ini ahbabtu hubal khairi an zikri robi, hatta tawarot bil hijab. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Al-Quran Surat Sot, nomor 38, ayat 32. Ruduha alai, fatafiko masham bisuki wal aknak. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Al-Quran Surat Sot, nomor 38, ayat 33. Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang kuda terbang milik Nabi Sulaiman sebagai dewa angin. Kaum Jawa menyebut kuda tersebut dengan kuda sembrani atau turangga seta. Atau umat Islam menyebutnya dengan buruk, yang dipakai sebagai kendaraan terbang Nabi Muhammad untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Di manakah kuda-kuda terbang yang dipakai oleh para Rasul Allah itu berada? Ya di Saranjana atau kebun binatang khusus untuk binatang-binatang yang kita kenal dengan binatang mitologi. Contoh lain lagi adalah burung Garuda yang dulu pernah memberikan petunjuk kepada anak Nabi Adam, Kabil, bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Kata Garuda itu sama dengan Garudeya atau dia yang menggaruk-garuk tanah yang dikisahkan pada Al-Quran Surat Al-Maidah, nomor 5, ayat 31 berikut. Kemudian Allah menyuruh seekor burung menggaruk-garuk di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Kabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Mengapa Garuda dipilih sebagai lambang negara Indonesia? Karena Garuda adalah wali utusan Allah sebagai raja burung. Burung lain yang spektakuler adalah burung hudhud, seperti yang diliput pada ayat berikut. Maka tidak lama kemudian, datanglah hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba, suatu berita penting yang diyakini.
Al-Quran Surat An-Naml, nomor 27, ayat 22. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang besar. Al-Quran Surat An-Naml, nomor 27, ayat 26. Bagaimana kita memahami bahwa seekor burung mampu memberikan pernyataan yang luar biasa tentang Allah sebagai Tuhan yang memiliki ars yang besar? Pastilah burung hudhud ini bukanlah burung biasa. Di mana letaknya wilayah gaib Saranjana tersebut? Wilayah tersebut pastilah di pulau hutan yang dihuni oleh orang hutan, yang dikisahkan Al-Quran bahwa beberapa kaum Israel yang melanggar hari Sabat itu dikutuk menjadi orang hutan atau kera besar. Pulau itu disebut juga dengan negeri Matana, yang merupakan tempat persinggahan bangsa Israel, yang dipimpin langsung oleh Nabi Musa untuk mencari tanah Kanaan, setelah mereka eksodus dari negeri Fir'aun, di kerajaan Blambangan, Banyuwangi. Kuda terbang, burung Garuda, burung hudhud, dan orang hutan hanyalah contoh dari hewan yang dikisahkan dalam Al-Quran. Kemungkinan besar di sana juga menjadi tempat penangkaran dan memelihara binatang-binatang spesial berikut. Burung sakral Garuda yang kini menjadi lambang negara Indonesia. Naga milik Nabi Musa yang dulu pernah membantu beliau untuk mengalahkan penyihir-penyihir kerajaan Fir'aun, serta membantu beliau mengeringkan Selat Bali agar bisa dilalui oleh Bani Israel menyeberang dari Banyuwangi tempat kerajaan Fir'aun, ke Pulau Bali. Ikan raksasa yang dulu pernah memakan Nabi Yunus. Burung hudhud yang pernah berbicara langsung dengan Nabi Sulaiman. Anjing yang berwarna jenar atau kuning tua, yang menemani 9 pemuda penghuni Goa, Ashabul Kahfi, yang akhirnya mereka menjadi wali songo di tanah Jawa. Kawanan burung-burung ababil yang dulu pernah menjatuhkan batu sijil di area Gajah Mungkur, Jawa Tengah, untuk menghancurkan dan mengusir pasukan gajah dari kerajaan Kanjuruhan, yang menyerang Kingdom of Heaven, Mataram. Mengapa Saranjana dibuat menjadi wilayah gaib? Ya, karena semua hewan-hewan yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah hewan khusus milik Allah, yang harus dilindungi dan tidak boleh dimiliki, diburu, apalagi dibunuh, seperti halnya unta Nabi Soleh, yang dulu dibunuh oleh kaum Samud di negeri Hijir. Dengan kata lain, para penduduk Saranjana adalah pekerja yang bertugas sebagai pemelihara hewan-hewan spesial tersebut. Jika tidak dibuat gaib atau disamarkan, maka bisa jadi hewan-hewan tersebut sudah punah, karena diburu dan dibunuh oleh manusia. Jadi itu sebabnya, dibuat menjadi wilayah gaib atau samar. Siapakah yang membuat wilayah khusus Saranjana? Dialah kepala suku Maya atau Samar, alias Nabi Ibrahim Sang Eyang Semar. Itu sebab nama beliau adalah Ismaya atau Semar. Dan terbukti bentuk Pulau Kalimantan sangat identik dengan bentuk Semar. Karena di Kalimantan terdapat kebun binatang gaib atau Sarangjana atau Saranjana, sebagai habitat yang khusus untuk hewan-hewan yang kita kenal dengan hewan mitologi, yang hanya bisa dilihat oleh para rasul dan utusan Allah saja. Hewan-hewan itu dipelihara dan dilindungi di sana, yang nanti mereka akan muncul di hari akhir sebagai saksi dan bukti tentang kebenaran Al-Quran, sekaligus kebenaran tentang negeri Nusantara, sebagai negeri Al-Quran, karena setiap ayat yang dikandung dalam Al-Quran itu, sejatinya menceritakan tentang negeri Nusantara, yaitu negeri para nabi dan wali Allah. Negeri Katulistiwa atau negeri yang tertulis pada kitab-kitab suci.